adalah ajaran Islam Ahlus Sunnah. Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kenapa harus disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kenapa bukan ajaran Islam titik? Atau ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis misalnya begitu. Al-Quran dan Sunnah. Kenapa harus disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Saya tidak akan terlalu berpanjang lebar soal ini, tapi yang perlu saya sampaikan adalah bahwa ketika menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, para kiai, para muassis ini juga menyebut secara rinci apa yang dimaksud dengan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Spesifik sekali. Yaitu pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah bahwa dalam akidah mengikuti mazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam hal akidah. Dalam hal syariah mengikuti salah satu dari 4 mazhab. Mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Malik, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Salah satu dari 4 mazhab. Dan dalam tasawuf mengikuti mazhabnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Spesifik sekali. Spesifik sekali. Dan ini memang pandangan yang sudah berkembang. Kenapa itu yang menjadi pilihan? Kenapa? Karena sahabat-sahabat sekalian, di samping bahwa mazhab-mazhab ini memang dianut oleh mayoritas umat Islam, itu salah satu alasan. Tapi ada alasan yang lebih mendasar dari itu, yaitu pertama bahwa mazhab dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi ini adalah cara pandang ilmu kalam yang berhasil mendamaikan antara nas dan akal. Tidak hanya nas saja atau akal saja, tapi mendamaikan antara nas dan akal. Dan semuanya diorientasikan kepada apa yang berguna bagi umat manusia. Itu sebabnya ketika ramai perdebatan tentang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, dan orang-orang berdebat ramai sekali tentang makna istiwa. Apakah Allah duduk di istana? Sampai kemudian ada perdebatan kalau Allah duduk di atas aras, maaf bukan itu, singgasana, duduk di singgasana. Aras itu singgasana makna harfiahnya. Kalau Allah duduk di atas singgasana itu mana yang lebih besar, Allah atau singgasananya? Sampai ada wacana seperti itu. Nah, kemudian ada yang menganggap bahwa ya ini adalah majas, takwil, ya kita tidak harus menganggap bahwa itu secara harfiah Allah duduk di atas singgasana, tapi harus kita maknai bahwa Allah menguasai aras. Dan aras itu adalah kekuasaan yang meliputi seluruh alam semesta dan seterusnya. Kemudian di debat lagi, kalau itu majas berarti bukan hakiki. Kalau bukan hakiki berarti bohong dong, wong majas. Ini perdebatan yang berketerusan, enggak ada ujungnya, sampai kemudian para ulama Asy'ariyah dan Maturidiyun sudah menyatakan ya sudahlah, pokoknya Allah Ar-Rahman ala istawa, ya, ala kaifin yaliqu bihi. Ya Allah itu istiwa di aras dalam cara yang pantas, menurut yang pantas bagi Allah. Yang bagaimana ya entah. Cara yang pantas bagi Allah itu bagaimana entah.
Dan nggak usah dipikir karena nggak ada gunanya. Gunanya apa mikir soal ini gitu loh. Sudah pokoknya Ar-Rahman al-Arsh istawa. Ayul istiwa ala kaifin yaliqu bih. Gitu saja sudah. Nggak usah dipikir buat apa. Gitu. Orang tahu hakikatnya juga nggak ada gunanya, nggak tahu juga nggak apa-apa. Gitu. Makanya nggak usah dipikir. Pokoknya Allah istiwa di arasy dalam cara yang patut baginya. Ya. Karena Allah maha suci dari apapun yang tidak patut baginya. Misalnya bahwa tidak patut Allah itu punya jisim, karena jisim itu terbatas. Jisim ini kan terbatas, kita punya jisim maka ada batas, ada kontur, terbatas kalau jisim. Maka tidak patut Allah berupa jisim, karena jisim itu terbatas dan tidak patut Allah dibatasi oleh apapun. Misalnya seperti ini Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, ini nanti akan membawa konsekuensi yang cukup dalam di dalam dinamika peradaban. Akan saya jelaskan. Kenapa kemudian 4 mazhab ini? Karena 4 mazhab ini yang berhasil mendamaikan antara nas dengan realitas, antara teks dengan realitas. Ada nas Quran begini, nas hadis begini, realitasnya begini, maka kita harus sikapi bagaimana. Ini. Maka para ulama mazhab ini kemudian mengembangkan apa yang belakangan disebut sebagai ilmu usul fikih, teori fikih. Bagaimana hukum itu digali. Ya. Sehingga dengan 4 mazhab ini ulama ini siap untuk menghadapi perubahan-perubahan dalam realitas. Tidak terbentur-bentur. Tidak harus seperti Daud Zohiri yang menolak berdamai dengan realitas, yang menuntut penerapan letterlek atas nas tanpa harus mempertimbangkan perubahan realitas. Ini 4 mazhab. Yang kedua, dengan mengikuti 4 mazhab ini berarti mengakui bahwa fikih itu relatif, bahwa fikih itu tidak absolut. Kenapa? Karena kita boleh ikut Syafi'i, boleh ikut Maliki kok. Berarti satu sama lain relatif. Berarti tidak boleh memutlakkan salah satu mazhab. Berarti harus toleran kepada perbedaan mazhab. Nah, karena relatif berarti boleh berkembang. Karena realitas berkembang dan berubah-ubah. Karena boleh berkembang, maka ini membuka ruang bagi kita untuk bergelut dengan perubahan realitas sepanjang sejarah secara dinamis dan produktif. Tidak lalu tidak terima lalu ngebom, tapi kita bergulat dengan dinamis. Bagaimana menyikapi perubahan ini? Ini kenapa Abu Hamid Al-Ghazali dan Al-Junaid Al-Baghdadi, karena 2 orang ini mengajarkan
ajaran dari dua orang imam besar ini mendamaikan antara syariat dan hakikat. Bahwa ada syariat, ada hakikat, dan dua-duanya harus berdamai. Walaupun kita tahu bahwa Allah menentukan segala-galanya, ya tapi unta itu harus dicancang. Karena kalau tidak itu sama dengan melecehkan Tuhan gitu. Itu kan karena lalu Tuhan dititipi suruh angon unta gitu. Ini semua adalah basis nilai yang buat kita apa? Pertama, kita berdisiplin dengan tradisi. Kita tidak mau sembarangan, ya. Kita tidak mau sembarangan menerobos pagar-pagar tradisi, tapi kita berdisiplin di dalam mengikuti tradisi itu. Kalau wudhu disuruh tertib, ya tertib, wong mazhabnya Syafi'i. Tidak lalu sembarangan ngotak-atik Quran sendiri, baca terjemahan terus bikin fatwa sendiri. Kita berdisiplin di dalam tradisi yang di dalamnya terkandung disiplin ilmu, di basisnya ilmu. Tetapi pada saat yang sama kita punya ruang untuk berkembang, karena mazhab-mazhab ini mengajarkan metodologi. Ini sahabat-sahabat adalah pondasi yang ditanam oleh para muassis Nahdlatul Ulama ini sebagai bekal untuk menempuh perjuangan mengupayakan kebangkitan kembali peradaban Islam yang pada waktu itu mungkin belum diketahui peradaban yang macam apa, belum tahu. Tapi jelas dibutuhkan konstruksi baru karena konstruksi lama sudah runtuh. Nah, maka sesudah itu, karena seperti yang saya singgung di depan tadi, elemen lain yang dibutuhkan selain sistem moral adalah sistem politik. Maka para pejuang Nahdlatul Ulama ini pun kemudian terlibat intens di dalam perjuangan untuk menegakkan sistem politik yang merdeka bagi Indonesia ini. Sistem politik yang merdeka bagi Indonesia. Kenapa harus Indonesia? Kenapa harus Indonesia? Karena sahabat-sahabat, hanya di Indonesia, hanya di Nusantara ini, satu-satunya peradaban, satu-satunya lingkup budaya di mana ulama-ulamanya punya tradisi independen. Ulama-ulamanya adalah ulama-ulama yang merdeka masing-masing. Di tempat lain, sebagian besar ulama-ulama yang ada itu adalah ulama-ulama yang dikelola oleh negara, dikelola oleh pemerintah, oleh sultan, dengan gaji dan lain sebagainya. Dan itu terjadi sampai sekarang, sampai hari ini, sebagian besar. Kenapa? Karena pemerintahnya pemerintahan Islam yang merasa punya kewajiban untuk menggaji ulama-ulama Islam, sehingga mereka bergantung kepada
pemerintah, pada negara. Nah, di Indonesia ini alhamdulillah kok penguasanya kafir gitu loh. India Belanda itu. Sehingga ulamanya tidak digaji, membuat mereka independen. Bahkan pada zaman raja-raja Islam di Mataram misalnya, raja juga tidak menggaji ulama. Ulama dibiarkan independen karena kerajaan Islam Jawa pada waktu itu memang punya modal yang khas, yang watak dasarnya sebetulnya sangat federatif. Di daerah-daerah itu dibiarkan tumbuh kepemimpinan lokal yang kuat, asalkan mau menyatakan setia kepada raja. Dan ulama-ulama ini tumbuh sebagai pemimpin-pemimpin yang independen. Itu sebabnya kalau ada Nahdlatul Ulama, kalau ulama itu bangkit hanya mungkin terjadi di antara ulama-ulama merdeka di Indonesia. Karena bagaimana mungkin bangkit kalau tidak merdeka? Itu sebabnya harus dimulai dari Indonesia. Tapi sahabat-sahabat, sekali lagi, ini bukan hanya soal Indonesia. Itu sebabnya gambar kita adalah gambar jagat. Ini soal dunia. Dan sekarang tiba-tiba kita mendapati bahwa tidak mungkin membangkitkan peradaban Islam ini kecuali dengan cara menyebarkan nilai-nilai yang memperbaiki kualitas kemanusiaan dari seluruh peradaban dunia. Karena sekarang ini kita menghadapi realitas peradaban yang sama sekali berbeda. Realitas peradaban yang membuat seluruh dunia ini dipersatukan menjadi satu peradaban tunggal yang campur aduk. Peradaban tunggal yang campur aduk. Dulu yang namanya peradaban Islam itu masih terpisah dengan batas-batas fisik dan militer dan politik tertentu, terpisah dari peradaban yang lain seperti Kristen Eropa. Sekarang tidak lagi ada batas. Maka kita tidak punya ruang untuk membangun peradaban Islam itu kecuali di dalam wahana yang menyatu bersama orang-orang lain seluruh umat manusia. Itu sebabnya sahabat-sahabat pada tahun 2017 Gerakan Pemuda Ansor mengadakan konferensi internasional di Tambak Beras di pesantrennya Kiai Wahab Hasbullah, yang kemudian menghasilkan deklarasi yang disebut sebagai deklarasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Islam untuk kemanusiaan. Iklan Gerakan Pemuda Ansor Anil Islam Lil Insaniyah. Gerakan Pemuda Ansor Declaration on Humanitarian Islam. Karena kita tidak punya pilihan selain bekerja dalam kerangka kemanusiaan universal. Jadi sahabat-sahabat sekalian, roh Nahdlatul Ulama yang harus kita hidupkan kembali, kita hadirkan kembali adalah roh untuk memperjuangkan peradaban, roh untuk menggiring sejarah menuju ke arah yang lebih maslahat bagi bukan hanya orang NU sendiri, bukan hanya bagi orang Islam saja, tapi bagi seluruh umat manusia. Kenapa Kiai Wahab Hasbullah ngotot
supaya NU keluar dari Masyumi dan mendirikan berdiri sebagai partai politik sendiri. Karena NU tidak mau mengukuhkan kerangka segregatif antara kelompok politik Islam dan kelompok politik non-Islam. Dengan keluar dari Masyumi itu, Kiai Wahab menegaskan bahwa Islam itu tidak monolitik. Islam bisa macam-macam. Itu sebabnya demokrasi mutlak diperlukan. Karena kita bermacam-macam. Kenapa kemudian mau ikut Nasakom untuk menegaskan bahwa kita siap untuk berdampingan secara damai dengan siapapun yang berbeda. Ini adalah nilai-nilai dasar yang harus kita teguhkan terus-menerus sebagai modal kita di dalam membawakan peran perjuangan untuk membangun peradaban. Kalau ditanyakan apakah sekarang ini Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam krisis, ya. Tapi itu nanti pembahasan yang akan sangat luas. Saya itu kalau PKN biasanya ngisi itu antara 5 sampai 6 jam setiap PKN. Ini saya sudah di order untuk 2 acara hari ini, jadi tidak bisa terlalu lama dengan sahabat-sahabat sekalian. Nanti malam harus ada acara lain lagi. Tapi intinya itu. Saya kira sahabat-sahabat dalam PKD atau apa namanya PDT sudah mendapatkan materi-materi dasar yang terkait dengan ini. Ke depan nanti kalau sahabat-sahabat sudah ini segera mempersiapkan diri untuk bisa mengikuti PKN, sahabat-sahabat kan mengasuh dalam wacana yang lebih kompleks terkait dengan pergulatan seperti apa yang dijalan oleh Gerakan Pemuda Ansor dan Nahdlatul Ulama saat ini. Sahabat-sahabat mungkin kaget-kaget, loh kok tiba-tiba Ansor ngundang Menteri Luar Negeri Amerika. Sebelum itu sudah kaget-kaget ada Khatib Am pergi ke Yerusalem misalnya. Lalu kaget lagi ada Khatib Am foto bareng Paus misalnya. Ini terkait dengan wacana yang kompleks, yang mau tidak mau memang harus kita jalani. Karena kalau kita tidak siap untuk membuat langkah-langkah melibatkan diri di dalam pergulatan besar secara global, yaitu berarti kita nerimo sebagai korban dari permainan yang dilakukan orang lain. Kalau sampean tidak siap untuk terlibat dengan Amerika, ya sampean terima untuk jadi korbannya Amerika bermain dengan entah siapa. Kalau sampean tidak siap untuk terlibat dengan Israel, ya sampean terima hanya menjadi korban dari permainan Israel dengan entah siapa. Kalau kita mau memperjuangkan nasib kita sendiri, kita harus berani menghadapi mereka sebagai sama-sama pemain. Kamu main, aku main. Kalau tidak begitu, kita cuma jadi korban. Nah, apakah Anda cuma terima jadi korban yang marah-marah, ngamuk-ngamuk, demo setiap hari, tapi tidak menghasilkan apa-apa? Atau jadi pemain? Ini adalah pilihan yang harus kita buat. Tapi semua itu kerangkanya sudah jelas. Membangun peradaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tes. Oke, alhamdulillah sahabat-sahabat, materi yang sangat luar biasa dari beliau Khatib Am PBNU. Sekali lagi beri aplaus yang meriah buat beliau yang telah berkenan dan sudi rawuh di tempat ini. Dan mungkin ada pertanyaan dari sahabat-sahabat, biar lebih tertib nanti langsung maju ke depan menyebutkan nama dan langsung ke inti pertanyaan, tidak usah pidato lebih dahulu. Monggo, silahkan. Ya, langsung maju ke depan. Yang bertanya berikutnya langsung antri, 3 ya. Yun Sewu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam lulus dari Bojonegoro Yai, sepindah kami mohonkan kepada Yai untuk memberikan nasihat kepada kami sebagai ijazah yang insya Allah nanti kami semua akan bersama-sama mengucap qabil tuh. Kemudian yang kedua adalah tadi mau mengingatkan Yai tadi akan menjelaskan tentang kenapa suka menyebut tahun Hijriyah. Tadi di awal Yai menyebut kenapa suka menyebut tahun Hijriyah daripada tahun Masehi. Matur suwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Fuad Najib saking Sidoarjo Yai. Hakikatnya pertanyaan saya mau disebut sama beliau yang pertama. Karena saya pernah nulis di NU Online itu cuma opini bapaknya saya itu agak mamang bahwasanya NU itu lahir pada 31 Januari karena lebih condong ke Hijriyah, melihat seringnya para kiai itu berkumpul pada malam hari. Jarang kiai ngopi niku pagi-pagi ngopi, biasanya tidur. Karena otomatis saya pikirnya mungkin 1 Februari gitu loh, mungkin opini yang bangun. Apakah memang punten Yai karena memang kebiasaan orang NU itu kumpulnya malam hari. Mungkin sekian. Assalamualaikum. Sudah ya. Baik, maaf tadi karena keburu ingat Pampeo jadi kelewatan. Kenapa Hijriyah? Sahabat-sahabat sekalian, Kanjeng Nabi dawuh, Innallaha yab'atsu fi hadzal ummati inda ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha. Allah membangkitkan bagi umat ini setiap kepala abad, di setiap kepala abad, setiap kepala abad, inda ra'si kulli mi'ati sanatin, orang yang mentasdid agamanya. Nah, tasdid itu macam-macam. Tasdid itu macam-macam. Ada tasdid dalam soal wacana keagamaan, ada tasdid dalam soal kerangka peradaban. Nah, Kanjeng Nabi juga dawuh, saya mendapatkan keterangan ini dari Syekhina Kiai Maimun Zubair, Allah yarham. Ada dawuh juga yang mengatakan bahwa Muhammadun Rasulullah itu maulidu bi Makkah wa hijratuhu ilal Madinah wa sultanuhu bisyam. Syam sampai Rasulullah SAW wafat belum ditaklukkan. Tapi Syam menjadi pusat dari kesultanan yang kemudian mengawali tumbuhnya satu peradaban Islam yang besar sampai ke ujung Afrika Barat, yaitu oleh Daulah Umayyah.
Dan Syam itu berdiri, Daulah Umayyah menegakkan kekuasaannya di Syam pertama kali itu persis pada tahun 40 Hijrah. Maka ra'su kulli mi'ati sanatin itu adalah sekitar tahun 40-an di setiap abadnya. Nahdlatul Ulama ini lahir, tidak penting sebetulnya tanggal 31 Januari atau 1 Februari. Kemarin ada pembicaraan apa betul itu 16 Rajab apa 17 Rajab. Tidak penting, yang penting itu tahunnya ini. Nahdlatul Ulama berdiri tahun 1344. Inda ra'sitil kalmi'ah. Nahdlatul Ulama berdiri pada kepala abad ke-14 itu 1344. Nah, maka saya berpikir bahwa berdirinya Nahdlatul Ulama itu ya itu imma wujudat tajdid, imma al-isti'dad lis-tajdid. Ada kemungkinan itu memang tajdid, wallahu a'lam. Ada kemungkinan itu adalah persiapan untuk terjadinya tajdid. Maka saya lebih suka menggunakan tahun Hijriah karena ini, karena dawuhnya Kiai Maimun ini, bahwa Nahdlatul Ulama itu berdiri persis di kepala abad ke-14 1344. Nah sekarang kita ini hendak memasuki abad kedua 1442 hari ini sekarang. Sebentar lagi 1444. Abad kedua. Pertanyaannya ini karena saya lebih suka pakai tahun Hijrah karena saya ingin orang menjawab pertanyaan. Bentar, sebelum itu saya ingat betul pada sekitar tahun 90-an Kiai Misbah Mustafa. Kiai Misbah Mustafa itu adiknya Kiai Bisri Mustafa. Kiai Bisri Mustafa itu kakek saya, bapaknya bapak saya. Tahun 90-an itu Kiai Misbah Mustafa mengatakan kepada saya, beliau mengatakan begini, NU isih ono iki meksa. Bahasa Jawa, NU sekarang masih ada itu sebetulnya memaksakan diri, kata Kiai Misbah. Kenapa? Mergo likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Pada waktu itu. Nah, maka saya ingin orang menjawab satu pertanyaan terkait dengan ini. 1444 Hijriah ini bagi Nahdlatul Ulama ini tajdid atau ajal? Silakan pilih. Sampai mau jadikan ini tajdid atau ajal? Karena innallaha yab'atsu fi hadhil ummati inda ra'si kulli ma'ati sanatan man daditu laha dinaha, satu sisi, tapi sisi lain likulli ummatin ajal. Sampai pilih ini jadi ajal atau jadi momentum tajdid? Silakan pilih. Nah itu. Nah kalau ijazah itu nggak usah banyak-banyak, sampean ini kalau pernah mondok, pernah ngaji itu pasti sudah punya banyak ijazah.
tinggal ngamalkan saja. Saya bilang kalau ada santri kok hidupnya susah, itu pasti santri males gitu. Mesti santri males. Karena kalau ndak mungkin hidupnya susah, mustahil. Orang Islam kok keserakat itu haram. Kenapa haram? Karena dia pasti meninggalkan amalan-amalan yang kalau dia lakukan ndak mungkin keserakat. Sudah dijanjikan dengan mutlak, man amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, mutlak. Sampai punya jasa macam-macam itu, sampai lakukan apa enggak? Kalau masih sekerakat berarti bacanya keset. Wong itu nggak ada yang berat. Baru mungkin tadi malam atau tadi pagi saya juga memberi nasihat sederhana kepada beberapa teman. Yang pertama itu pokoknya usahakan jangan sampai berbuat dosa walaupun sembunyi-sembunyi. Usahakan benar jangan sampai berbuat dosa walaupun sembunyi-sembunyi, usahakan betul. Karena Gusti Allah menjanjikan may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua ya banyak-banyak selawat. Selawatnya itu selawat jazahnya Kiai Marzuki, jazahnya Kiai Makhrus Ali, itu saja. Selawat Jibril, sallallahu ala Muhammad. Jangan sampai kurang setiap hari, jangan sampai kurang dari 1000. Kalau makin banyak makin baik. Itu aja. Nah, saya sudah bertahun-tahun minta supaya segera teman-teman di Ansor membuat sistem untuk memastikan bahwa setiap kader itu beres sholatnya. Sudah bertahun-tahun saya minta itu. Saya tidak tahu sejauh mana ini PP sekarang ini di beberapa ini sekarang katanya sudah masuk dalam kurikulum PDT pesolatan itu. Tapi saya bilang itu yang sudah terlanjur lulus PDT itu harus dicek lagi sudah beres apa belum. Harus dicek Fatihahnya bener apa enggak, sudah ngerti najis apa belum. Kenapa? Karena kita tidak punya kekuatan apa-apa selain modal rohani. Sampean mau pakai apa? Sampean melihat musuh-musuh lawan-lawan sampean itu kaya raya ini kere kabeh begini. Semuanya orang punya kekuasaan besar. Ini orang yang berpuluh-puluh tahun marginal. Sampean mau mengandalkan apa? Kalau sampean mau melakukan sesuatu yang berarti itu dipastikan beres sholatnya. Saya kira itu saja.